Nah, contoh ya, dulu kan belum ada telepon dulu. Waktu itu ada orang yang mencipta mengenang itu loh, bagaimana cara berkomunikasi yang mudah. Kalau dulu menyampaikan pesan itu, pesannya cuma, besok libur itu ya, itu jalan kaki puluhan kilo, atau naik kuda. Padahal pesannya simpel, besok libur. Nah, ada orang yang mengangan-angan dalam di sini, mencipta di sini, bagaimana menyampaikan pesan dengan cara yang mudah. Itu kan, nah dicipta di sini. Nah, semesta itu tidak kekurangan bahan gitu loh. Ketika Anda sudah mencipta, maka semesta nanti akan membawa Anda memenuhi semua hal yang dibutuhkan dalam penciptaan tadi. Tapi dimulai dari orang yang mencipta dulu. Kalau nggak mencipta ya nggak akan disediakan oleh semesta. Nah, orang tadi ketika mencipta tadi, bagaimana cara menyampaikan pesan dengan mudah tadi, dicipta tulis sini. Akhirnya semesta menyediakan bahannya. Nah, Nah, selama ini banyak orang itu pengenalan akan Tuhan ini masih bias. Karena selama ini dapat doktrin Tuhan yang berbeda-beda. Ya, Tuhan yang berbeda-beda. Tuhannya agama ini maka paling benar, yang Tuhannya agama lain salah, yang umatnya agama lain patut dihukum. Jadi yang mengalami kebaikan Tuhan-Tuhannya kelompoknya kecil tadi. Nah, karena banyak orang itu mengenal Tuhan kasihnya yang terbatas tadi, maka dalam kehidupannya dampaknya adalah banyak orang tidak bisa mengalami keberkahan dan kasihnya Tuhan yang tanpa batas tadi. Karena selama ini yang dia tahu Tuhan yang kasihnya terbatas. Kalau yang kita menganggap Tuhan yang kasihnya terbatas, apalagi umatnya, pasti penuh dengan keterbatasan-keterbatasan di dalam hidupnya. Sama halnya Tuhan yang selama ini diketahui banyak orang, yang selama ini diajarkan, ternyata Tuhan yang tidak mau kuasa. Padahal Tuhan semesta alam itu kuasanya juga tanpa batas. Ternyata banyak orang diajarkan tentang Tuhan yang kuasanya terbatas. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup menyediakan kelimpahan bagi semua makhluk ciptaannya. Maka konsep Tuhan yang terbatas tadi diwujudkan apa? Tuhan yang memberi. Selama ini kan selalu diajarkan Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi tadi, konsep memberi itu dia akan mengukur sesuai dengan apa yang ada. Nah, selama ini banyak orang dipertemukan dengan Tuhan yang terbatas dan Tuhan yang tidak adil. Maka banyak orang juga tidak mengalami keindahan dalam hidupnya, merasa selalu menjadi korban. Orang-orang yang mengalami ketidakadilan tadi kan memposisikan diri sebagai apa? Korban gitu loh. Kalau Tuhan memberi kehidupanmu sekarang, berarti kan pemberian Tuhan. Apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan sekarang, berarti kan pemberian Tuhan. Kalau konsepmu Tuhan memberi loh ya. Anda terima nggak dengan kondisimu sekarang ini? Terima nggak? Enggak kan? Maka sampai ke Bali itu kan karena nggak terima dengan kondisimu sekarang ini kan itu kan. Tapi sepahami dulu, selama ini konsep yang banyak orang tahu itu kan Tuhan memberi tadi. Maka malam hari ini ya, karena selama ini banyak orang belum pernah ketemu Tuhan. Kalau saya cerita tentang Tuhan itu sesuatu yang jauh di sana gitu kan, masih bingung nih Tuhan itu seperti apa sih gitu kan. Nah, ya saya mau kasih cerita ini ya, ini fakta yang Bapak Ibu semuanya sudah mengalami. Tuhan itu selalu kupasang keinginan dia untuk selutian kamu. Ternyata dia maha resik. Dan bahasa ampun dia pak. Dengan tangisanmu pun dia fatal. Bahkan kamu tidak perlu meminta. Semuanya sudah disediakan. Makanmu, minummu, dan susumu. Tuhan tadi pernah mengatakan. Ketika anaknya tanya, Bu, ibu udah makan belum? Karena kasihnya dikatakan apa? Sudah nak, silakan kamu makan. Anak itu berfungsi, kasih dengan saya. Dikorbankan kenyamanannya, ditinggalkan semua kenyamanannya. Untuk siapa? Untuk anak-anak yang dikasih. Orang tidak waktu kecil Anda khawatir tentang ini besok mau makan apa. Orang waktu kecil Anda khawatir besok mau sekolah di mana. Orang waktu kecil aku khawatir besok aku minum susu enggak. Karena apa? Tuhan yang nyata itu ternyata sudah menyediakan semuanya. Untuk apapun yang kamu butuhkan. Ingat itu. Dia adalah perwakilan Tuhan, perwujudan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan. Maka ketika mengucap syukur pertama kepada Tuhan,
Tuhan, hari ini aku bahagia dan bersyukur kedua orang tuaku. Ternyata beliau adalah perwujudan Tuhan di dalam kehidupan. Aku bersyukur Tuhan, punya orang tua yang dahsyat, yang selama ini mengurus semua yang aku butuhkan. Semua yang aku perlukan sudah disediakan oleh Tuhan. Pada hati-hati, ketika kamu mulai kehilangan kasih, mulai jauh terhadap orang tua, mulai mengabaikan, mulai tidak peduli, bukan dosa. Tidak, tetapi ternyata dengan itu kamu orang yang tidak bisa bersyukur atas hidup. Dengan orang tua yang Tuhan menyediakan semua keperluanmu yang kasihnya tanpa batas hati, kamu masih tidak bisa syukuri. Mengucap syukur di dalamnya ada energi berlimpah, tetapi mengeluh di dalamnya ada energi kemiskinan. Coba cek dalam hidupmu kalau selama ini kamu mengeluhkan tentang orang tua, selama ini kamu mengeluhkan tentang Tuhan yang selama ini selalu bersama. Kamu kurang bersyukur, kasihmu mulai redup, kasihmu mulai hilang terhadap Tuhan yang selama ini nyata di dalam hidup. Kamu akan berdampak besar-besar di dalam kehidupan. Yang kamu dulu cerewet, kamu dulu anak kecil, saya masih punya anak usia 4 tahun, cerewetnya tidak apa, menanyakan terus, dulang-ulang. Tapi orang tua senang aja ketika anaknya tadi tanya berulang-ulang, senang bahagia gitu. Kita celoteh macam-macam, kita senang bahagia. Tapi begitu ada orang tua agak cerewet banyak tanya, kamu bentak. Cerewet. Kamu tidak menghargai Tuhanmu selama ini. Tuhan yang nyata, Tuhan yang kelihatan dalam hidupmu. Perwujudan Tuhan. Di waktu kecil semuanya, apa yang kamu perlukan, semuanya sudah disediakan Bapak. Bahkan kamu belum ada di dunia pun, dia sudah sediakan. Karena dulu ketika anak saya belum lahir itu sudah beli apa, popok, beli gendongan, beli tempat tidur bayi. Belum ada anak saya loh. Tapi semuanya sudah tersediakan gitu loh. Itulah Tuhan. Tuhan yang menyediakan, bukan Tuhan yang memberi. Ya, jadi kelimpahan Tuhan itu Tuhan yang menyediakan semuanya, apapun yang kita butuhkan. Ya, jadi udah powernya tinggi. Ya, Pak Siwa mengatakan kebutuhan dulu, gitu kan? Karena ini masih latihan ini. Tapi kalau nanti power terciptanya udah tinggi, nggak ada kebutuhan, apapun yang kamu butuhkan dan yang kamu inginkan. Ya, yang diinginkan pun Tuhan sediakan. Apalagi yang kamu butuhkan. Oh, yang diinginkan itu Tuhan sudah sediakan kok. Apalagi yang menyangkut dengan kebutuhan. Nah, maka proses penciptaan, ini harus clear. Nah, tadi Pak Siwa udah pesan tadi, ayo cek, jangan sampai salah penciptaan dulu. Ini penting sekali, karena banyak orang tuh ternyata belum bisa mencipta gitu loh. Ya, makanya ada istilah, mungkin di Bali juga sama, ada istilah apa? Cipta, rasa, karsa. Ya, cipta itu di mana? Dicipta itu di sini dulu, diangan-angan dulu, dibayangkan dulu. Jadi semua yang ada di dunia ini, dari tidak ada menjadi ada, dimulai dari mana? Dimulai dari cipta, angan-angan dulu. Gitu loh. Ya, dimulai dari angan-angan dulu. Diciptanya di sini. Nah, contoh ya, dulu kan belum ada telepon dulu. Waktu itu ada orang yang mencipta, mengangan-angan gitu loh, bagaimana cara berkomunikasi yang mudah. Karena dulu menyampaikan pesan itu, pesannya cuma, besok libur gitu ya, itu jalan kaki puluhan kilo, atau naik kuda. Padahal pesannya simpel, besok libur. Nah, berarti orang yang mengangan-angan dalam di sini, mencipta di sini, bagaimana menyampaikan pesan dengan cara yang mudah. Itu kan, nah, dicipta di sini. Nah, semesta itu tidak kekurangan bahan gitu loh. Ketika Anda sudah mencipta, maka semesta nanti akan membawa Anda memenuhi semua hal yang dibutuhkan dalam penciptaan tadi. Tapi dimulai dari orang yang mencipta dulu. Kalau nggak mencipta ya nggak akan disediakan oleh semesta. Nah, orang tadi ketika mencipta tadi, bagaimana cara menyampaikan pesan dengan mudah tadi, dicipta terus di sini. Akhirnya semesta menyediakan bahannya. Nah, jadi waktu kecil kita ingatkan prakteknya, ya. Kalau sekarang udah modern ya, bekas kaleng susu, kasih benang, sama ya kita bisa menyampaikan pesan itu kan. Nah, kalau mungkin zaman dulu mungkin tempurung kelapa sama apa dulu ya. Ya, semesta sediakan. Ada yang mencipta itu, maka muncullah telepon, ya, muncullah telepon kabel. Lalu dimulai dari mencipta tadi. Ada seseorang yang mencipta, ada seorang yang mulai memasukkan angan-angan di angan-angannya. Bagaimana cara menyampaikan pesan dengan cara yang mudah. Bagaimana penciptaan itu berkembang, dari penciptaan itu terus update, terus berkembang. Nah, waktu ada telepon kabel, tapi kan pesannya terbatas ketika ditelepon orangnya ada di rumah kan pesannya nggak sampai.
Maka ada orang yang mencipta lagi bagaimana pesan itu bisa disampaikan kapanpun, dimanapun. Nah, jadi dimanapun Anda, pesan itu bisa diterima. Ya, kapanpun dan dimanapun. Maka muncullah namanya handphone. Semesta pun menyediakan. Jadi apapun yang kamu cipta, gak usah khawatir bahwa semesta gak akan bisa memenuhi. Karena dengan penciptaan tadi, semesta akan menyediakan. Ya, bahasa kerennya apa? Talis takum. Alam semesta pasti mendukung. Tuhan menyediakan semua perangkatnya. Gitu. Jadi penciptaan itu pasti terjadi. Nanti ada sesi bagaimana cara cepat dan lambatnya penciptaan terwujud. Jadi kita belajar cara mencipta dulu. Nah, maka ada yang mencipta bagaimana pesan tadi bisa diterima kapanpun dan dimanapun. Nah, kemudian ada yang mencipta lagi bahwa penciptaan itu selalu berkembang, ya, selalu berkembang, tidak ada batasnya. Nah, kemudian ada yang mencipta lagi, kalau cuma bicara gini nggak lihat wajahnya kok nggak ada. Gitu. Udah kangen, bisa dengar suaranya, tapi nggak lihat wajahnya kan, marinya kangennya belum sembuh nih ya, masih penasaran gitu kan. Atau mau sayang-sayangan itu nggak bisa ngomong gitu kan, karena cuma dengar suaranya waktu itu. Maka penciptanya berkembang lagi. Bagaimana kita bisa ngobrol, tapi bisa melihat wajahnya. Maka berkembang menjadi video call. Nah, jadi penciptaan itu selalu terus berkembang. Nggak pernah berhenti penciptaan itu. Maka Anda pun nanti udah belajar penciptaan, apapun nanti akan terjadi, terwujud, ya itu kan. Nah, tapi penciptaan dimulai dari ya imajinasi, pikiran dulu. Nah, sayangnya banyak orang itu, jadi apapun yang Anda pikirkan itu akan terjadi. Lah banyak orang itu pikiran yang negatif. Jarang sekali orang itu berpikir positif. Pikirannya selalu dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ini berasal dari mana? Berasal dari pengenalan akan Tuhan. Karena selama ini banyak orang mengenal Tuhan atau tahu Tuhan yang diajarkan banyak orang tadi, Tuhan yang menakutkan, Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang suka melaknat, Tuhan yang suka menghancurkan, Tuhan yang kasihnya terbatas. Maka banyak orang persepsi terhadap Tuhan yang menakutkan. Maka kehidupan banyak orang selalu dipenuhi pikiran takut dan khawatir. Apa yang kamu takutkan dan apa yang kamu khawatirkan, karena sudah kamu cipta di sini, itu akan terjadi. Karena ada di mana? Ada di dalam pikiran. Nah, itu yang kamu cipta selama ini kan, itu kan. Kamu menciptakan ketakutan dan kekhawatiran. Maka ada suatu hukum. Apa yang kamu takutkan, itulah yang mendatangi kamu. Dan apa yang kamu khawatirkan, itulah yang akan menimpa kamu. Karena itu sudah kamu cipta tadi loh. Nah, sampai kalau ada hal-hal buruk dalam hidupmu, ternyata itu yang kamu khawatirkan dulu. Itu yang kamu takutkan, gitu loh. Nah, karena itu sudah kamu cipta di sini. Kamu cipta di sini. Ya, makanya ini penting sekali tadi. Ya, Pak Joshua sampaikan belajar mencipta jangan sampai salah, gitu kan. Maka mulai sekarang mulai berpikir yang baik-baik, semua yang baik, semua yang indah, semua yang benar, semua yang enak dipandang mata, semua yang sedap didengarkan telinga. Maka pikirkanlah itu. Jadi pikiranmu kayak taman, pikiranmu kayak tanah yang subur. Ya, pikiran manusia itu seperti tanah yang subur. Apapun yang kamu tanam di situ pasti bertumbuh. Jadi ini ya, pikiran manusia itu seperti tanah yang subur. Apapun benih yang kamu tabur di dalam pikiranmu, benih itu akan bertumbuh. Hati-hati ya, benih yang bertumbuh. Nah, justru banyak hal yang tidak baik tadi, Anda yang mencipta sendiri itu loh. Anda yang menciptakan sendiri. Banyak wanita terutama ya ketika mau nikah itu, atau wanita yang pernah terlukai hatinya, selalu mengatakan, wah semua laki-laki itu brengsek. Nah, ketika dapat suami lagi, brengsek lagi. Karena udah cipta itu loh. Wah, semua laki-laki itu bullshit, brengsek semua. Ada yang dia dapat suami itu selalu brengsek. Karena dia yang menciptakan. Padahal yang lemah lembut banyak. Yang lemah lembut seperti saya banyak ya. Ya, tapi selama ini kan Anda sih mencipta gitu kan. Terus apalagi sudah mencipta, oh sekarang ini cari uang susah. Karena Anda yang mencipta. Maka nyari sekeras apapun ya susah karena udah ada cipta. Nyari uang susah, ekonomi semakin sulit, itu penciptaanmu. Dunia semakin kacau ya, semua ciptaanmu. Nah, ini sadari penciptaan-penciptaan yang, jadi semua yang ada ini hasil penciptaan, baik itu buruk maupun itu baik, semua hasil penciptaanmu. Maka Tuhan semesta katakan apa? Apapun yang kamu alami saat ini, itu adalah sebuah konsekuensi dari perbuatanmu atau penciptaanmu di masa lalu. Ya, apapun yang kamu alami sekarang ini. Itu sebuah konsekuensi
dari penciptaanmu di masa masa depanmu nanti juga tergantung dari penciptaanmu saat ini. Nah, enak kan orang punya sahabat semesta, punya sahabat Tuhan. Tuhan gak pernah menghukum. Karena semua kita sendiri yang create. Semua kita sendiri yang create. Maka saya selalu katakan apa? Saya tidak pernah peduli dengan masa lalu banyak orang. Apapun masa lalu, saya tidak pernah peduli. Tetapi Tuhan semesta katakan, aku sangat peduli dengan masa depannya banyak orang. Saudara-saudaraku, apapun masa lalumu, sekelam apapun kondisimu saat ini, aku tidak peduli. Karena aku lebih peduli dengan masa depanmu yang penuh dengan harapan-harapan yang indah, baik. Anda sudah di tempat yang tepat. Jangan peduli dengan masa lalu. Masa lalumu sampah. Terus seringkali banyak orang selalu bawa sampahnya kemana-mana. Kalau sampah kamu bawa kemana-mana, kalau di dalam hatimu penuh dengan sampah, masa depanmu pun akan penuh dengan sampah. Ya, besok diajari meditasi, healing, grounding, lepas sampah di sini. Betul, ada semesta yang siap menampung sampah-sampahmu. Ya. Lepaskan semua besok sampahmu di sini. Pulang dari sini clear. Jangan bawa sampah itu, jangan pungut lagi sampah itu. Ada semesta yang besar di sini yang siap mendaur ulang sampah kehidupan. Dan malam hari ini apapun yang kamu cipta. Tadi siapa yang pengen hutangnya lunas hutang, angkat tangan. Ya. Siapa penciptanya yang pengen hutangnya lunas? Oke, pengen hutangnya lunas ya. Wah, ini kalau penciptanya seperti ini, hutangnya nggak akan lunas. Nah, ini kan betulnya banyak orang belum bisa mencipta. Jadi mencipta itu apapun yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Tadi kamu yang masih mikirkan apa tadi? Yang dalam pikiranmu apa? Hutang. Nggak akan clear. Selama penciptaanmu, aku pengen bebas hutang. Aku pengen hutangku lunas. Nggak akan clear. Karena yang ada dalam pikiranmu, ada dalam benakmu apa? Hutang. Maka saya mengamati dulu ada seminar bebas hutang. 40 hari bebas hutang. Ya, bayarnya kalau nggak salah tahun itu 150.000 atau berapa. Pesertanya malah hutangnya tambah banyak, hidupnya pada nyungsep semua. Lalu sebetulnya bombastis dan banyak pesertanya yang ikut. 40 hari bebas hutang, tren waktu itu. Kalau saya suka sih ngarai seminar itu. Karena 1.000 pembiro itu preview 1.000. Mau masuk kelas berikutnya lebih mahal lagi. Kalau jauh dewe sing gawe seminar itu. Tapi pesertanya malah semakin nyungsep. Ya apa tadi? Yang ada di benakmu, pikiranmu masih bicara hutang. Berarti hutangnya kamu cipta terus itu. Nggak akan selesai-selesai. Maka penciptaan yang benar adalah Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur karena aku berkelimpahan. Kira-kira kalau sudah berkelimpahan hutangnya selesai nggak? Selesai. Kaya raya nggak? Kaya raya. Suke bareng, happy bareng, kan gitu kan? Itu penciptaan. Maka banyak orang itu karena belum bisa mencipta, maka tak ciptakan tadi ya. Suke bareng, happy bareng. Hanya dipikir dia suke, bahagia. Nah, jadi hati-hati dalam mencipta. Ya, kalau yang kamu cipta, aku mau hutangku lunas, aku mau bebas hutang, malah tambah gede, semakin besar hutangnya. Oke, kok, ciptanya apa lagi coba dibacakan? Sumber penghasilan yang stabil. Nah, ini terbatas. Ini penciptaan yang terbatas. Sumber penghasilan yang stabil. Jadi kalau sebulan 5 juta, stabil 5 juta terus. Bikin kaya nggak? Enggak, itu loh. Nah, ternyata banyak orang pun belum bisa mencipta kan itu. Penghasilan yang stabil, lah saya nggak mau kalau stabil. Tapi aku cipta apa? Penghasilanku semakin naik, naik dan naik lagi. Semakin naik dong, maksud stabil gitu. Nah, maka yang kami ajarkan dan dipraktekkan bulan liburan, ya, saya tanya sama anggota saya itu, penghasilannya nggak ada yang stabil. Tetapi setiap bulan selalu naik, naik dan naik. Ada saksi-saksinya itu. Saya tanya ini mereka. Ya, ini kalau tidak muridnya Pak Siwambara nggak tak kasih resep ini. Ini kalau nggak dari Dewa tak kasih ya. Itu. Nah, jadi penciptaan itu yang besar dong gitu loh. Nah, ternyata banyak orang belum bisa mencipta. Kayak apalagi bacakan ciptanya. Quality time dengan istri. Nah, ini quality time ini kadang juga nggak jelas ini quality time yang seperti apa. Menurut Anda quality time itu yang seperti apa? Sementara ada orang yang selalu bareng dengan pasangannya, tapi nggak ada quality time-nya. Cek terus. Contohnya belakangmu. Nah, ini harus jelas dulu quality time itu seperti apa. Bukan lamanya kamu bersama, bukan itu. Tapi kualitas di saat kamu bertemu dengan pasanganmu jauh lebih penting daripada sekedar banyaknya waktu. Percuma banyak waktu tapi tengkam. Nah, jadi harus jelas dulu penciptaan itu harus jelas. Kalau nggak jelas repot nanti. Ya kalau nggak jelas repot nanti. Atau harus detail mungkin kalau perlu.
Nah, quality time ini tadi kan pikiranmu kan waktu yang banyak dengan pasanganmu. Kan percuma waktu yang banyak tapi sering bertengkar, sering selisih paham. Bahkan sering ada tembok. Sadar nggak selama ini ya, ketika kamu sudah ada pertengkaran di situ ada tembok. Hijab ya, ada temboknya, ada palangnya, ada. Ayo cek dulu. Saya suka kita bojone ya, yang sering benda-benda pasangannya. Ternyata kenapa harus teriak-teriak? Padahal saya dekat. Karena ada tembok yang memisahkan. Beda waktu dengan kamu pacaran dulu. Kalau ngomong bisik-bisik pelan-pelan tapi asik gitu ya. Iya kan? Padahal nggak usah ngomong aja tuh, saling ngerti gitu ya. Apa masalah? Kenapa nggak ada tembok? Nah, dulu saya dulu masih SMS dulu. Aku baru mau SMS kamu loh ya, kok kamu duluan gitu ya. Nah, kenapa nggak ada tembok? Kalau soalnya di telepon aja nggak diangkat sekarang ini. Ayo, kucing-kucing garang ini diingatin nanti telepon dulu jelas diangkat-angkat berarti no tembok. Ya, tapi langsung telepon liane lo, gak pilih. Nah itu juga mengganggu cepatnya penciptaan terjadi. Ya, mulai panjang nanti sesi keluarga sendiri nanti ya, sesi keluarga sendiri. Ini sesi penciptaan dulu. Jadi penciptaan tadi banyak orang ternyata belum bisa mencipta. Oke, ada lagi penciptaan yang lainnya? Kita bahas dulu. Membantu yang membutuhkan. Nah sementara Anda kan juga nggak tahu siapa yang membutuhkan. Atau mungkin kadang ada yang membutuhkan juga, kadang Anda juga teman bora nih, bener nggak nih ya gitu kan? Anda sendiri masih bingung juga, ini orang ini benar butuh atau enggak kan? Gitu kan? Karena otorisasinya kan belum jelas nih. Nah, maka dengan tadi satu kata tadi Tuhan, aku berkelimpahan. Berkelimpahan tuh Anda mau butuh atau enggak udah sediakan itu. Anda mau butuh atau enggak, penting aku menyediakan. Nah kalau yang butuh otomatis ambil sendiri. Maka dalam kehidupan saya karena saya tahu banyak orang itu butuhnya uang, ya udah bukakan pintu kelimpahan kan itu. Selesai. Karena apa? Saya menyediakan gitu. Menyediakan caranya, menyediakan langkah-langkahnya supaya orang udah membutuhkan lagi karena udah berkelimpahan gitu loh. Maka lebih besar lagi penciptaan itu lebih besar lagi yang dasar itu. Kalau bantu yang membutuhkan ini masih belum jelas ini kan. Tapi kalau aku telah menjadi jawaban untuk banyak orang menuju kelimpahan, lalu selesai, semuanya sudah terjawab di situ. Nah, maka karena kita punya Tuhan yang besar, ya penciptanya harus yang besar. Dan selama ini banyak orang belum bisa membayangkan Tuhan yang besar tadi karena apa? Setelah diajarkan Tuhan yang kecil-kecil tadi. Punya anak, ini belum ya? Oke. Berapa tahun menikah? 3 tahun. Oh, karena LDR tadi ya? Salah satunya. Wah, LDR pas balik itu sudah sampai gitu ya. Oke. Nah, kita cari cara penciptaan untuk cepat terwujud untuk punya anak ya. Tadi kalau mencipta nggak usah mempersiapkan, udah cipta kok Tuhan. Terima kasih. Penghasilanku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Uang mengalir dengan sangat deras. Mulai hari ini dan seterusnya, uang-uang besar dan uang-uang kecil sama mudahnya masuk dalam kehidupanku. Kan udah, nggak usah dipersiapkan, tinggal dicipta. Nah, persiapan repot nanti persiapannya salah melanggar panen-panen nanti kan itu. Nah jadi ini contoh penciptaan. Ada lagi? Istri, penciptanya seperti apa tadi? Coba, istrinya begini. Ya, oke. Jadi menemukan yang pertama ya, terus make money ya. Oke. Nah tadi sebenarnya kalau itu diringkas kan cukup sederhana. Tuhan terima kasih karena aku sudah menyatu dengan Engkau. Karena aku menyatu dengan Engkau, maka kelimpahan pasti terjadi di dalam kehidupanku. Dan selesai. Ya loh, maaf, penyatuan dengan Tuhan itu penting. Jadi semua konsep Tuhan itu, dari berbagai jalur agama itu sudah mengatakan bahwa kita dengan Tuhan itu menyatu. Aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Tubuhmu adalah bait sucinya Tuhan. Kalau di Bali konsepnya akan dapat ya, menyatu ya, akan dapat. Atau kalau saya gambarkan, kalau di Bali ya, kalau leluhur kita dulu ngomong apa? Bicaranya apa? Manunggaling kaulan Gusti. Nah, kalau di Bali sudah terbiasa dengan melihat Dewa Siwa yang tangannya 4. 2 tangan ada tanganmu dan 2 tangan ada tangannya Tuhan. Ada kesatuan kamu dengan Tuhan itu. Nah, ini maka pelambangnya apa? Dewa Siwa. Yang 2 ada tanganmu dan yang 2 ada tangannya Tuhan. Tapi satu tubuh, ya, satu menyatu gitu. Kalau udah menyatu, ya udah tinggal apapun kita cipta. Nah, otomatis kita ini udah menghasilkan uang, bukan lagi membuat mesin uang gitu loh. Jadi mau uang sebesar apapun kamu cipta. Nanti ada sesi nanti pelajaran berikutnya mencipta. Namanya mencipta penghasilan. Kamu pengen punya penghasilan berapa per bulan? Yang selama ini tidak ada pernah ditanyakan orang lain.
Dan tidak ada orang yang berani mencipta itu. Tapi saya sudah buktikan, orang-orang yang ikut saya, tak jadi mencipta, kamu pengen punya penghasilan berapa per bulan terus-menerus. Dan semuanya tergenapi. Semuanya tergenapi. Pengen punya penghasilan berapa per bulan. Gak ada hubungannya dengan statusmu. Tidak ada hubungannya dengan kondisimu saat ini. Siapapun yang sudah melakukan ini, penciptaan ini, terwujud. Anda, coba, kalau ada sopir penghasilannya 50 juta, Anda percaya nggak? Percaya. Percaya nggak? Percaya natap saya. Ya, pengawal-pengawal saya tuh, lihat itu, bawah saya tuh. Keren-keren tuh. Lah penghasilannya udah di atas 50 juta semua. Mobilnya mahal-mahal, Fortuner, Pajero, BMW ya. Tidak ada yang mustahil. Karena mereka sudah masuk ke fase itu, penciptaan. Aku tadi tidak peduli apapun kondisimu saat ini. Sekelam apapun masa lalumu, tidak peduli. Itu dari yang perempuan paling cantik yang di samping saya tadi. Berapa sekarang penghasilanmu per bulan? Dok, berapa penghasilanmu sekarang? 100 juta? Ada? Ada. Ikut bapakmu berapa tahun? 2 tahun lah. Setahun kan ulang tahun ini berarti 2 tahun ya. 2 tahun. Penghasilannya sudah di atas 100 juta. Pernah menurun penghasilanmu? Tidak pernah. Selalu naik. Naik dan naik. Udah jangan salah nih, kameramen ini kaya ini. Ini kerjanya cuma ngincang-ngincang ini aja, tapi kaya. Keliling luar negeri, ya gitu kan. Wah, kerjanya cuma gini-gini aja. Tapi penghasilannya udah yang direktur aja kalah. Ya, semuanya bisa. Semuanya bisa. Kalau di belakang tuh ada bengkel tuh, bengkel mobil tuh. Sebelum ketemu saya, bengkelnya sepi. Ya, penghasilannya nggak pasti ya. Sekarang berapa penghasilannya? 1 lebih. Bengkel. Berapa tahun? 2 tahunan ya? 2 tahun setengah bersama saya. Kelimpahan adalah hak bagi semua makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Siapapun termasuk Anda malam hari ini berhak untuk mengalami kelimpahan Tuhan. Nah yang iranya apa? Justru mereka dengan penghasilan besar ini, mereka tuh gak kerja, tidak berusaha mencari uang. Justru apa? Menikmati aja. Jadi kalau di kameramen itu sebagai hiburan aja karena nyalurkan hobi. Tidak mencari uang dengan kameramen, enggak. Juga tidak menghasilkan uang dari YouTuber, masih utuh ya. Uang dari YouTube masih utuh ya. Masih utuh. Kita dapat penghasilan dari YouTube masih utuh, 1 sen pun belum kepake. Ya kan? Nah ini juga mereka hanya untuk hiburan aja, usaha itu hanya hiburan aja. Mereka juga punya usaha semua itu, tapi untuk hiburan aja. Santai tidak, makanya bisa jalan-jalan ini. Bengkelnya ditinggalkan, santai aja, mau ditinggalkan sebulan pun gak apa-apa bengkelnya itu. Nah coba kalian, wah mau ninggal 5 hari aja, wah beratnya minta ampun Pak, nanti dari mana nanti kan gitu kan. Nah mau cuti aja susah, takut kan. Gitu loh. Nah ini kalau udah lihat wajahnya tuh, temennya semesta berbeda dengan temennya Tuhan-Tuhan kecil tadi. Ini nyata, ini makanya bukan teori ya saja kan, bukan teori ini, udah dipraktekkan, pulang di pura. Dan pasti tidak ada kata semoga atau mudah-mudahan. Nah selama ini ada ketemu Tuhan yang ragu-ragu. Ya kan, nah, Tuhan masih ragu-ragu belum kamu. Tuhan semesta, Tuhan yang penuh dengan kepastian. Oke, Mila apa penciptaanmu? Oh panjang, kamu suka yang panjang berarti. Ya, itu saya sudah sampaikan tadi, mulai hari ini kamu akan naik dan naik lagi. Ada kalau mencipta jangan panjang-panjang, pendek tapi nikmat itu loh. Panjang gak nikmat apa semua. Kan tadi penciptaan yang panjang-panjang banyak tadi kan ternyata bersama saya juga pendek tapi nikmat kan gitu loh. Wah yang pendek-pendek itu bikin nikmat itu. Oke, berguru ya. Kata yang penciptanya berbeda dengan yang tadi 2. Coba apa yang kamu cipta? Apa yang pencipta? Punya suami. Nah, belum atau sudah pernah terus? Belum. Oke, nah kamu detail nggak? Nanti kasih suami ternyata kamu protes itu kan? Royal. Nah, ini pun penciptamu nggak komplit. Nanti kamu punya suami, royalnya tidak dengan kamu tapi dengan yang lain itu kan. Nah, ini bahaya penciptamu ini itu loh. Agar Tuhan, hari ini aku bahagia dan bersyukur. Aku punya suami yang setia terhadapku, yang penuh kasihnya hanya untukku, dan royal kepadaku Tuhan, tidak dengan yang lain itu kan. Nah, nanti bahaya penciptamu itu. Ke kamu gak royalnya itu yang lain repot. Nah, makanya harus komplit deh penciptanya ya. Iya, selama ini banyak orang tidak bahagia karena salah penciptaan ternyata. Nanti telah terluka terus ngomong, wah semua lagi brengsek, nanti nikah lagi dapat yang brengsek lagi gitu kan gitu loh. Nah, hati-hati, penciptaan ini hati-hati. Tapi jangan pencipta aku pengen punya suami seperti Paniko ya, jangan gitu. Karena ini diciptakan unik, cuma 1 di dunia.
Oke. Ada lagi Ibu, apa penciptaannya yang berbeda dengan yang lain? Tadi apa penciptaannya? Yang berbeda ada nggak? Oh, nah ini juga penciptaan yang salah. Kalau lebih sabar nanti kamu akan mendapat masalah-masalah yang banyak dalam kehidupanmu. Kan sabar itu untuk menjadi sabar kan harus ada orang yang nganyel ke, harus ada situasi yang tidak enak kan itu kan. Nah, kalau menjadi manusia yang lebih sabar nanti lebih banyak masalah. Lebih banyak didatangkan orang-orang yang membuat kamu jengkel kan itu. Tuhan, terima kasih. Aku sudah menjadi pribadi yang bijaksana. Aku menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Aku menjadi pribadi yang lemah lembut. Aku menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Kan itu udah sabar itu. Tapi kalau minta sabar tadi nanti kamu akan ditemukan dengan orang-orang yang nganyel ke. Mau saya kan sih doamu ini. Tuhan berikan saya kesabaran Tuhan. Besok datang orang yang nganyelkan. Besok kamu akan ketemu masalah yang membuat dirimu termeh-meh kan gitu kan. Nah ini penciptaanmu juga, ini penciptaan yang tidak disadari tadi loh. Maka apapun kondisimu saat ini kan, itu semua adalah konsekuensi dari perbuatanmu, dari penciptaanmu di masa lalu. Ya ada lagi yang penciptanya yang berbeda. Ayo apa lagi? Apa penciptaanmu? Oke, tadi kan, nah, itu kan juga panjang tuh penciptaan saudara Tuhan. Terima kasih untuk aku menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang penuh nilai, dan pribadi yang berkelimpahan. Sehingga hidupku bermanfaat bagi banyak orang. Orang tuamu termasuk orang enggak? Ya kan? Terus banyak orang kan termasuk orang tuamu. Apa yang kamu sebut satu-satu? Sehingga hidupku Tuhan bermanfaat bagi banyak orang. Aku menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mulia, pribadi yang bijaksana, pribadi yang bernilai. Sehingga hidupku bermanfaat bagi banyak orang. Nah, saya banyak orang masih terjebak di ego. Tadi kamu bicara orang tuamu kan? Orang tuaku, aku kan ego. Tuhan, aku, anakku, orang tuaku, anakku, biasanya itu kan, kuku, ego itu, portal, kecil, ya, bermanfaat bagi banyak. Ada orang tua mencipta cucunya belum ada jadi untuk cucuku, padahal cucunya punya menantu aja belum, tapi udah mencipta untuk cucunya. Kan masih cool, terjebak cool tadi. Yang belum ada pun dari cool tadi kan. Nah, ini penciptaan harus lebih luas, jangan terjebak pada ego. Ya, yang lain yang berbeda penciptanya. Ya udah paham ya cara mencipta ya. Jadi mencipta selalu memilih hal-hal yang positif, yang positif. Contoh lagi penciptaan banyak orang yang sedang sakit, Tuhan, aku pengen tidak sakit Tuhan. Ya kan? Yang nanti di sini apa? Sakitnya. Kalau penciptaan yang kita cari Tuhan, hari ini aku bahagia dan bersyukur. Semua organ-organ tubuhku yang lemah sudah digantikan dengan yang baru, sehingga aku sehat, bugar, awet muda, wajah umur kan itu. Jangan aku Tuhan ambil sakitku Tuhan. Nah, sakit kan. Tuhan terima kasih untuk kesehatan, kebugaran yang sudah aku rasakan saat ini. Dan selesai. Tuhan terima kasih telah menyediakan semua organ-organ tubuh. Aku tahu engkau punya persediaan yang cukup melimpah untuk setiap organ-organ tubuhku yang lemah. Dan selesai. Enak gak jadi temannya semesta? Enak kan? Ternyata happy ya, Tuhan yang happy ini loh. Selama ini Tuhan tuh happy, asik. Tapi kita selalu ketemu Tuhan yang maha kaku, monoton. Iya kan? Maka banyak orang hidupnya gak asik karena apa? Tuhannya kaku, Tuhannya monoton gitu loh. Sementara Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang Pak Siwambara dan saya kenal itu Tuhan yang asik. Karena ketemu Tuhan yang asik, kalau ngobrol sama Tuhan bisa lama-lama. Bahkan saking asiknya, Tuhan pun bisa berguru. Tuhan bisa berguru loh, bersandar loh. Jadi Tuhan itu kayak teman, kayak sahabat, kayak orang tua. Bisa berguru bisa. Itu punya istri sering pakai, ya kalau malam bukan sering sih artinya suatu saat ya karena itu ya pakai celana yang warna coklat yang badus itu, jadi coklat yang yang warna coklat kelabu abu-abu gitu loh. Nah saya itu gak begitu suka dengan warna itu gitu. Ya nggak terlalu menarik, jadi nggak bikin nafsu, nggak bikin horny, nggak bikin mood gitu. Nah saya nggak mau ngomong ke istri, belum sempat karena jarang satu walaupun di rumah tapi jarang pulang itu. Pernah ke rumah saya ya, saya kan di rumah terus ini, ketemu banyak orang itu. Jadi satu walaupun di rumah tapi jarang pulang. Saya ini setiap kalau ya banyak di rumah tapi jarang pulang. Karena pulang itu bagi saya kalau masuk kamar ya. Nah, setiap hari ratusan orang ya mendampingi ratusan orang. Nah, ketika kalau menyampaikan pesan tuh, karena kalau ketemu tadi saya quality time, jadi ketemu tuh saya gunakan hal yang nyaman, tidak membahas sesuatu yang. Tapi saya ini ya ngomong sama Tuhan gitu loh. Tuhan, saya tuh nggak seneng soal istri saya pakai celana itu. Saya tuh pengen pakai daster. Dulu kamu sering belikan daster, sekarang kamu nggak pernah belikan itu. Nah, saya dulu kan banyak waktu ya, saya tuh pakaian istri itu saya sering belikan. Nah, ini belajar nih laki-laki nih ya. Pakaian istri saya itu saya sering membelikan dulu. Termasuk pakaian dalam semua.
Nah, makanya kalau yang punya istri ya, nanti pulang mampir toko pakaian ya, belikan pakaian dalamnya. Oh, itu sesuatu banget itu. Nah, saya ini kan karena jarang pergi, ya tadi di rumah, di rumah banyak tamu kan jarang bisa belanja itu kan. Nah, kalau di luar negeri pun di Turki Birto ini kan saya gak enak mau masuk ke daerah kayak gitu kan, nanti dia shoot kan gak enak. Nah, jadi belum lama tuh istri saya tuh belanja daster banyak sekali. Nah, sekarang kalau malam tidurnya pakai daster ya, tidak pakai celana yang kaos yang saya gak suka tadi. Nah, kemarin masuk pas di shoot itu suruh ketawa itu ketawa kami natural itu. Pas di shoot auto dikasih bus suruh ketawa itu kami ketawanya natural karena saya waktu itu saya ngobrol sama istri ya, mas kau sudah beli daster banyak, padahal saya baru apa baru batin loh. Nah apa saya tuh nggak suka mama pakai celana yang coklat bladus itu. Nah, jadi pas syuting kemarin saya kodenya supaya bisa ketawa tadi natural tadi. Ingat celana coklat bladus sampai gitu. Buat kami dari istri tertawa itu dari natural gitu. Nah hal itu bisa buat kami juga tadi selalu bahagia happy ketika ketemu pasangan kan gitu kan. Nah jadi itulah quality time ketika kita bisa ketemu pasangan tuh nyaman, enak, bisa ketawa gitu kan. Bahkan Buniko itu pasangan saya kalau melucu, kalau saya ketawa itu sampai keluar air mata. Di sela-sela waktu yang terbatas, walaupun serumah tapi tadi saya jarang pulang tadi. Gitu. Nah nanti pas pagi hari setelah saya meditasi, saya olahraga ya, sambil motongi kuku, ya Buniko motongi kuku saya. Kita ngobrol, berguru, itulah namanya quality time gitu. Nyaman. Sama suami-suami motong kukunya, istri motong kukunya suami. Pernah ya. Coba potongi kukunya. Oh itu momen yang indah. Itulah quality time-nya seperti itu. Oke, jadi penciptaan itu apapun yang ada cipta itu pasti terwujud. Kalau ilmunya tadi udah tahu kan, cipta di sini, kemudian rasa, dirasakan dulu. Nah, contoh ketika kamu mau berkelimpahan, ya rasakan bagaimana orang itu berkelimpahan. Maka supaya cepat terwujud tadi ya kamu harus merasakan dulu. Kalau kamu pengen berkelimpahan, jadi rasakan kelimpahan dalam hati. Oh, udah tahu belum caranya menciptakan rasa kelimpahan dalam hati? Udah tahu belum? Belum. Oke. Prakteknya begini. Saya itu punya kebiasaan kalau pagi itu jalan kaki. Kemarin di video ada tuh. Berto ngikutin saya jalan kaki pagi itu, terus menggeh-menggeh dia. Jadi dia udah terengah-engah ya. Padahal saya jalan kaki tidak pakai alas kaki. Ya, nggak pakai alas kaki. Itu mengakses energi langit dan bumi. Nah, ketika jalan kaki di pagi hari, itu saya selalu ngambil uang ya. Kalau dulu ketika masih latihan pertama, uangnya belum banyak, ya mengambil satu lembar yang paling besar yang ada di dompetmu. Ya, jadi mengambil uang yang paling besar yang ada di dompet. Kemudian katakan sama Tuhan, sama Sang Hyang Widi, ya Tuhan, pertemukan aku dengan orang yang berhak menerima rezeki ini. Ya, di pagi hari ya, di pagi hari. Jadi usahakan semua apapun yang kamu inginkan itu rasakan di pagi hari. Anda pasti pengen bahagia kan? Ya, pengen berkelimpahan, sukacita kan gitu kan? Nah, maka cipta itu di pagi hari. Maka itu saya lakukan di pagi hari. Pagi hari saya tadi jalan kaki, olahraga, mengambil uang yang paling besar, dan tadi Tuhan pertemukan aku dengan orang yang berhak menerima rezeki ini. Maka di pagi hari itu yang saya rasakan apa? Pertama saya merasakan sehat, ya, bugar, kemudian bahagia dan kelimpahan. Nah, ternyata ketika saya tadi ketemu orang dan memberikan rezeki tadi, yang saya rasakan dalam hati saya itu rasa bahagia dan kelimpahan. Ya mungkin awal-awal karena baru sedikit bahagia dulu lah ya, saya merasakan bahagia dulu. Jadi di pagi hari tadi ya sehat, bugar, bahagia. Udah merasakan kaya, tapi belum berkelimpahan ya. Kaya, tadi bisa membeli itu merasakan kaya. Kita sudah menjadi orang kaya. Berarti tingkatkan supaya berkelimpahan. Bagaimana caranya? Kalau kamu pengen merasakan kelimpahan, maka buatlah orang lain itu merasakan kelimpahan juga. Jadi ketika kamu sudah membuat orang lain itu kelimpahan, kamu pasti akan merasakan kelimpahan. Jadi kelimpahanmu ternyata berada di tempat orang lain. Jika kamu sudah bisa membuat orang lain berkelimpahan, kamu pasti nanti kelimpahan. Karena rasamu nanti sudah kelimpahan. Nah gimana caranya ini? Nah sekarang ini saya sudah sering membuat orang berkelimpahan. Contoh, kalau ada penjual kemarin yang di pasar jalan kaki ada penjual dawet ya, dawet yang harganya murah, mungkin sampai itu habis 100.000 aja nggak dapat itu. Berarti tiba-tiba saya makan di sana empat dawet lah, yang mungkin harganya berapa tuh? Berapa? Cuma 20.000 kemarin ya.
14. Satunya tuh kita bareng-bareng makan itu. Bareng-bareng cuma 14.000. Terus tiba-tiba orang itu saya kasih uang 200.000. Orang tadi masalah kelimpahan nggak? Kelimpahan. Jadi kelimpahan itu tidak diukur dengan besar kecilnya uang tadi. Dengan siapa kita membuat kelimpahan itu. Nah, ternyata dengan saya memberi uang 200.000 ke orang itu sudah merasakan kelimpahan itu. Wah, bersyukurnya udah luar biasa orang itu. Biasa jalan lagi, ya, ketemu mbak-mbak lagi, buat kelimpahan lagi orang itu. Ketika pulang, ada beberapa warga yang nemui dia mau bangun warung. Katanya berapa bisnya? Oh, sekian pak, bisnya 500, tak kasih uang hampir 1 juta. Kan kelimpahan orang itu. Butuhnya 500, saya kasihnya 1 juta. Iya kan? Berarti orang itu merasakan kelimpahan. Nah kalau orang ini sudah merasakan kelimpahan, otomatis saya pun juga kelimpahan. Nah itu caranya. Maka cipta rasa. Rasakan dulu, semakin Anda bisa merasakan dengan jelas, semakin terwujud apapun yang kamu ciptakan. Nah, yang ketiga, karsa. Karsa itu action, melangkah. Jadi lakukan saja, nggak usah banyak mikir. Ya, lakukan saja tanpa mikir. Karena yang membatasi kelimpahanmu adalah pikiranmu. Satu-satunya batasan dalam hidupmu adalah logikamu. Ini udah tahu ilmunya ini kan, tapi banyak orang ketika mau melangkah, nanti jangan-jangan gitu kan. Itulah yang menghambat penciptaan. Maka ketika kamu sudah mencipta dan merasakan tadi, lakukan tanpa banyak mikir. Jangan jadi anak banyak calon tong, selalu mikir gitu kan. Nah, sekarang dengan apa saya malah gak usah mikir. Karena pikiranmu adalah batasan. Maka tugasmu apa? Action. Penciptanya sudah nih, rasanya juga sudah, tapi ketika mau melangkah tadi, jangan, ya udah. Kelimpahan tidak akan terjadi. Kebahagiaan tidak akan terjadi. Karena hidupmu dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Maka nanti akan mendatangi hidupmu, masa depanmu ya selalu dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kamu sudah tersandra dengan sesuatu yang tidak nyata. Karena ketakutan dan kekhawatiran itu sesuatu yang tidak nyata. 80% dari apa yang orang takutkan itu ternyata tidak pernah terjadi. Benar itu ya. Kenapa kamu sering takut dan khawatir anakku? Padahal kamu tahu teorinya ini kan. Padahal tadi ketakutan dan kekhawatiran itu hoax. 80% tidak pernah terjadi. Justru ketakutanmu dan kekhawatiranmu yang mengundang hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan. Oke ya, clear ya. Jam mencipta itu yang paling bagus. Tadi kalau secara gelombang semesta itu jam 3 pagi. Ya, secara gelombang. Ya, gelombang semesta itu jam 3 pagi powernya sedang tinggi-tingginya. Karena semua gelombang yang lain itu turun. Gelombang TV turun, gelombang HP turun, gelombang internet turun. Kenapa? Pada tidur semua jam segitu. Maka gelombang spiritual sedang tinggi-tingginya. Karena semua dunia ini dipenuhi dengan gelombang. Ini dikatakan ini ya, teori gelombang. Jadi dunia ini dipenuhi dengan gelombang. Kalau ini kelihatan gelombang ini, Anda nggak berani lewat. Lalu lalang dan banyak sekali. Contoh ya, gelombang radio kan, megahertz FM frekuensi gitu kan, itu ada berapa juta radio di dunia ini. Gelombang TV ada berapa juta channel di dunia ini. Gelombang handphone ya dari provider ini ada macam-macam Telkomsel, XL dan lain-lain, dan berapa juta. Bahwa dunia ini dipenuhi dengan gelombang internet itu loh setiap Nah di jam 3 pagi itu gelombang ciptaan manusia tadi down, sedang turun. Lalu gelombang spiritualnya sedang tinggi-tingginya gitu loh. Makanya ada dasarnya, bukan nggak ada dasarnya. Oke, penciptaan ya, lakukan itu. Kemudian penciptaan yang paling bagus lagi saat kamu sedang santai. Justru malah saat kamu sedang santai. Maka kerja keras itu tidak membuat orang menjadi kaya, karena dia nggak pernah santai. Justru penciptaan itu akan cepat terwujud justru ketika kamu sedang santai. Kalau selama ini kamu udah didoktrin kalau mau kaya harus kerja keras, itu cara orang-orang yang udah mengerti tadi ya. Maka kamu dibuat kerja keras supaya gak kaya gitu. Karena kamu ada waktu santai. Jadi penciptaan itu akan cepat terjadi waktu santai. Oke, waktu santai yang paling sangat santai kira-kira menurut kamu di mana? Waktu santai yang sangat-sangat santai itu di mana coba? Toilet, kamar mandi. Tapi selama ini kan banyak kamu didoktrin, kalau di kamar mandi gak boleh nyebut nama Tuhan itu kan? Nah, justru di saat kamu pelepasan itu, cipta di situ. Atau di saat mau tidur dan bangun tidur. Jadi kalau mau tidur mencipta, bangun tidur juga langsung mencipta. Jangan turun dari tempat tidur dulu sebelum mencipta. Begitu buka mata langsung cipta. Sambil ngulet nggak apa-apa, sambil gini. Itu powerful.
powerful. Nah, jam 3 pagi itu latihan ya. Tapi mencipta itu bisa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan bahasa apapun. Tapi yang paling bagus powernya besar saat santai, saat nyaman, saat bahagia. Nah selama ini banyak orang mencipta atau ketemu Tuhan tadi, banyak dalam kondisi bahagia atau banyak dalam kondisi menderita kira-kira? Menderita. Banyak orang yang katanya berdoa tadi kan dalam kondisi menderita, ya kan? Maka semakin gak terwujud dong. Kamu menciptanya dalam kondisi menderita, tertekan, termeh-meh, ya kan? Menganggap yang terzolimi, yang terkhianati, ya gitu kan? Nah, itu namanya saksi korban. Gitu. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Oke, jadi ini pahami dulu tentang konsep hutang ya. Orang yang pernah memberikan pinjaman ke Anda itu orang baik atau enggak? Orang baik. Ketika Anda dapat pinjaman, Anda orang baik atau enggak? Baik. Karena kalau nggak baik gak akan dikasih pinjaman. Berarti pengertiannya apa? Yang ngasih pinjaman orang baik, Anda pun juga orang baik. Di tengah-tengah orang baik tadi, ada namanya kebaikan. Jadi hutang diganti dengan kebaikan. Ini Pak dulu, selama ini banyak orang ketika punya hutang ditagih, kan anggap yang nagih itu orang jahat. Ya enggak?